Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan sehat yang pastinya sehingga kita bisa berkumpul menghadiri undangan dari kami untuk diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih. Ibu-ibu guru yang hebat, mana nih ibu guru yang hebat? Ya, hebat ya, nggak usah tegang ya Bu. Nah, kita sekarang hari ini saya perkenalkan dulu ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Putu Heri Burbawati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dan saya kebetulan berasal dari TK Pertiwi 1 Bunggelan, sebuah TK di Kabupaten Banjarnegara. Orang apa? Orang enak ya. Salam dan bahagia, bergerak dan menggerakkan. Kira-kira sudah berkenalan ya? Sudah ya? Nah, budaya positif di lingkungan sekolah. Ibu-ibu yang hebat pastinya tahu apa itu budaya positif. Kira-kira menurut ibu-ibu semua itu budaya positif itu budaya seperti apa? Budaya seperti apa? Konotasi dari positif pasti sesuatu yang baik, yang baik. Dan budaya itu berarti sesuatu yang perlu kita jalankan, pembiasaan lewat pembiasaan. Jadi kita perlu lanjutkan terus, ya. Nah itu untuk budaya positif di lingkungan sekolah karena kita itu sebagai pengajar, otomatis kita itu lingkungannya itu lingkungan sekolah dan kita itu akan bertemu dengan anak-anak, dengan wali murid, dengan teman-teman sejawat lainnya, ya. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif yaitu kan sesuatu yang pastinya positif. Nah, ya. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan otomatis itu nilai-nilai yang baik, ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa contohnya, Bu? Disiplin waktu, mau bekerja sama atau kolaboratif, apalagi kira-kira bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu juga
juga nilai-nilai kebajikan yang universal, kebajikan yang kita pada umumnya kita tahu, suka menolong, ya, suka menolong atau suka apa ya, berbagi, tidak membedakan ya, tidak membedakan. Nah, terus apalagi kita sebagai seorang pengajar itu kita dituntut untuk benar-benar mewujudkan, menerapkan nilai-nilai kebajikan kita untuk menularkan kepada anak didik kita. Sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu, setuju atau tidak? Ini sesuai dengan ibu-ibu sendiri ya. Setuju atau tidak? Andai kata hukuman dapat mendisiplinkan anak, dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju apa enggak kira-kira? Ada yang tidak, ada yang setuju. Oke, nanti kita jawabannya nanti akan di pembahasan nanti sebentar. Terus tadi ada yang setuju ya, ada yang tidak setuju. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Misalnya anak telat masuk, terus gurunya mendisiplinkannya dengan cara anak disuruh maju atau menghafalkan atau apa, itu kan tetap positif. Itu kira-kira ibu-ibu setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke, kita kumpulkan dulu ya, setuju. Nanti ibu-ibu nanti bakal tahu, wah ternyata harus seperti ini. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat memotivasi semangat belajar anak. Kira-kira itu setuju apa tidak? Setuju. Oke. Nanti ibu-ibu akan bakalan tahu bagaimana itu ya. Ternyata saya selama ini kira-kira masih kurang apa belum? Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif itu ada 6 hal. Yang satu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebajikan secara umumnya. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dunia yang berkualitas. 5. Restitusi dengan posisi kontrol guru. Kita nanti ada posisi kontrol guru kita itu sebenarnya sebagai apa nih, guru sebagai apa. Yang keenam yaitu restitusi, segitiga restitusi. Nah, kira-kira sepertinya ibu-ibu juga sudah pernah mendengar ya. Saya yakin karena kalau pendidik pasti sering mendengar hal semacam ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya minta ibu-ibu semuanya ya, teman-teman di sini untuk menghafalkan tangannya. Anda di sini ada tulisannya, tuliskan atau bayangkan apa yang ibu-ibu inginkan. Boleh ditulis dengan pulpen atau boleh dibayangkan. Kepalkan. Nah, dikepalkan. Di sini berarti ada harapan dari ibu-ibu semua ya. Terus hadap-hadapan dengan temannya. Kira-kira teman andai temannya mau menginginkan ibu-ibu, pada ini itu harapan saya. Di sini itu harapan saya. Temannya menginginkan untuk membuka, dibukalah, ayolah, aku ingin tahu. Kira-kira ibu-ibu itu akan mempertahankan atau iyalah gitu. Coba, gimana ibu-ibu? Dengan ini yang kita genggam itu sebuah harapan kita atau cita-cita kita atau sesuatu yang merupakan sesuatu yang berharga buat kita. Kita kepalkan di tangan dan ada teman atau orang lain yang ingin membukanya. Bolehkah atau boleh tapi dengan syarat atau tidak boleh? Kalau enggak, ini punya aku enggak akan. Kira-kira seperti apa itu, Mbak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dengan apa? Alasannya apa nih, Bu Dita? Karena apa? Punya aku, tapi takutnya dicuri. Oh, takutnya dicuri. Karena apa? Ini yang berharga. Bu Lili coba. Boleh, tapi tidak seterbuka itu mungkin. Oke, tidak seterbuka itu ya. Terus jadi Bu Emma? Boleh, tapi untuk menginspirasi. Untuk menginspirasi. Kalau Bu Yati contohnya, boleh atau tidak? Boleh. Boleh? Dengan syarat. Oh, oke. Ada yang boleh, ada yang tidak. Karena itu kita juga tidak bisa memaksakan karena itu adalah sesuatu yang berharga buat kita ya. Saya pun
kemarin juga seperti itu. Saya karena di sini itu kemarin saya tuliskan begini, anak-anak saya harta yang paling berharga untuk saya dan saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Jadi itu adalah motivasi di dalam diri. Nah, kalau sepertinya misalnya tadi Bu Lili membolehkan, Bu Ema membolehkan, Bu Yati membolehkan, itu berarti ada motivasi dari eksternal atau motivasi ekstrinsik, berarti itu yang datang dari luar. Kalau saya datangnya dari dalam karena sudah ada keyakinan bahwa ini benar-benar berharga buat saya. Jadinya itu ada ya tadi ya, dan itu nanti akan hubungannya dengan yang tadi hukuman atau penghargaan boleh atau tidak. Dan ternyata di sini juga itu ya Bu ya. Ternyata kita dengan kepala tangan juga kita akan belajar sesuatu itu dari motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Nah sekarang biasanya itu ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Nah, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar apa enggak? Orang dewasa atau guru kadang-kadang ada hak merasa bahwa kita memaksa, apalagi ke anak ya. Nah itu namanya itu teori kontrol ya. Jadi anggapan bahwa kita itu karena dewasa itu kita bisa memaksakan sesuatu kepada orang lain ya. Nah itu nanti hubungannya dengan disiplin. Dan pastinya ibu-ibu juga tahu apa itu paradigma nih. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Jadi inilah paradigmanya. Nah, mengontrol murid. Guru punya keyakinan bahwa saya bisa mengontrol murid, saya bisa memaksa orang lain, dan saya memiliki hak untuk memaksa dia seperti itu. Nah, yang keduanya, selanjutnya, sebenarnya itu kita harusnya berubah dari stimulus respon ke teori kontrol pilihan. Apa itu stimulus respon? Stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah enggak? Kita mencoba mengubah pandangan orang agar seperti kita. Padahal yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita, nah kalau yang ini masih apa? Stimulus respon. Karena kita masih memaksa orang agar sesuai dengan pandangan kita. Nah kita berubah nih, kita kan mau berbudaya positif nih. Kita berubah nih, dari kita mencoba mengubah orang lain agar sama pandangannya dengan kita, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar apa enggak Bu? Selama ini sesuatu yang buruk pasti itu salah. Padahal semua perilaku itu pasti ada tujuan. Kenapa kemarin ada di kelas kami ya, ada anak dia itu ternyata memukul temannya. Kalau kita sebagai guru, nanti kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Kalau kita memakai posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, pasti akan langsung menyalahkan anak tersebut ya. Pasti akan menyalahkan anak tersebut bahwa ini kalau ketahuan memukul berarti sudah salah. Padahal kita belum tahu apa tujuan dari anak itu memukul. Bisa jadi dia itu dipukul duluan, atau bisa jadi dia dibully sama temannya atau diejek seperti itu. Nah, berarti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan berubah menjadi semua perilaku pasti mempunyai tujuan, apalagi tujuan yang baik. Orang yang kita ada kesalahan aja pasti itu karena ada alasan. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Awalnya karena jangan tadi bukalah, iya oke. Itu orang lain loh mengontrol kita. Itu kan berarti ada motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Beralih menjadi apa? Hanya saya yang dapat mengontrol diri sendiri. Jadi nanti ibu-ibu berpikiran bahwa segala sesuatu itu hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kitalah yang mampu mengubah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bolehlah kalau orang lain ada masukan kita, tapi semua yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita, bukan orang lain. Nah, contohnya jangan tadi sedikit belajar, tapi kita ada banyak makna nih dari kata dari ini kepala. Terus
saya bisa mengontrol orang lain. Ya benar tadi ya. Ayolah, tadi dia mau membuka, ternyata Bu Gendis bisa ya membuka, punya berdiri ya. Mungkin dengan bujukan ya. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Terus ada pemaksaan ada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada saat bujukan gagal, ya benar nggak? Saat kita memaksa, karena kita awalnya apa tadi? Teman nggak boleh, ayo dibuka, enggak. Ayolah dibujuk, akhirnya apa? Ayo buka sih, apa sih? Gitu, itu sudah pemaksaan. Jadi dari kita membujuk menjadi pemaksaan. Nah sekarang menjadinya apa? Anda tidak bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah, tapi jadi kita berpikirnya menjadi menang sama menang. Jadi kita model berpikir menang-menang, tidak ada yang dirugikan. Ya. Kalau menang kalah berarti otomatis ada salah satu pihak yang dirugikan. Selanjutnya, disiplin positif, teori kontras sudah ya. Nah, sebenarnya ibu-ibu tahu tidak apa itu makna disiplin? Disiplin itu seperti apa? Artinya ya Bu, asli awalnya itu dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Tapi pada kenyataannya, nah, disiplin membuat orang menggali potensi yang menjadi sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya di sini, budaya itu ya, kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi seperti ini, disiplin seperti kita misalnya disiplin di sekolah, kan karena menginginkan anak untuk disiplin. Jadi ada pemaksaan ya, bukan dari dalam diri sendiri ya. Disiplin, padahal kalau kata disiplin itu adalah belajar. Jadi kalau disiplin pada kenyataannya kita seperti sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mendisiplinkan seperti itu ya. Disiplin biar anak-anak patuh, ada peraturan. Nah itu nanti akhirnya kita akan belajar tentang peraturan, jadi menjadikan keyakinan kelas nanti ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya bahas ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi universal itu secara umum. Okay. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Yang kita kenal dan kita sudah ada kurikulum merdeka dengan adanya profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, anak itu jadi nalar, kritis, nalarnya jadi kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita beralih ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nih. Jadi kita tadi sudah dapat membedakan ya, untuk menghindari, jadi motivasi manusia itu, motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bu. Motivasinya ada 2, tapi itu ada dibagi menjadi tiga kategori. Nah kita itu nanti kalau melakukan sesuatu itu karena motivasi yang mana? Nah motivasi eksternal biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya melakukan ini saya dapat hukuman apa ya? Itu kan berarti kan agar saya tidak kena hukuman saya harus seperti ini. Tapi itu kita melakukan sesuatu yang positif karena ada motivasinya bukan dari diri kita sendiri, tapi dari luar. Karena takut kena hukuman. Itu yang pertama.
Pasti itu karena kita melakukannya itu agar kita tidak kena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Benar apa enggak? Imbalan itu tidak harus berupa barang, ujian. Nah, itu juga, ya. Apa yang akan saya lakukan kalau aku dapat ini? Kalau aku seperti ini, aku kira-kira akan dapat apa ya? Kalau misalnya di sekolah, kalau saya melakukan ini berarti saya akan mendapatkan mungkin bintang 4. Atau saya kalau melakukan ini saya kepingin nanti dapat hadiah dari guru. Atau saya menginginkan ini agar saya dapat hadiah dari orang tua, seperti itu. Itu berarti masih masuk dalam motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu berarti sudah masuk ke motivasi internal dari diri sendiri. Karena keyakinan kita, kalau keyakinan kita, oh ya saya melakukan ini karena karena saya melakukan ini karena itu memang baik, seperti itu. Jadi tidak dari orang lain, tapi muncul dari diri sendiri. Tidak karena hukuman, tidak karena penghargaan atau mendapatkan imbalan. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri, dan itu nanti akan kembali jadi motivasi intrinsik atau internal kita. Jadi merdeka itu tidak hanya karena bebas dari orang lain, terlepas dari perintah orang lain, tapi merdeka yang sesungguhnya itu kita malah bisa memerintah diri kita sendiri. Itu nanti maksudnya ke motivasi intrinsik atau internal. Nah, ini dihukum oleh pelanggaran. Ternyata kita itu dihukum oleh penghargaan. Mungkin yang ibu-ibu bayangkan selama ini sebagai guru, dengan kita memberikan penghargaan, bahwa kita sebenarnya itu membuat kebaikan pada anak, ternyata itu salah. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ternyata ibu-ibu. Kita memberi penghargaan itu ternyata kita juga menghukum dengan cara memberikan penghargaan, yaitu dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang lain meminta atau membujuknya. Dorongannya pasti eksternal kalau sudah seperti itu. Karena apa? Penghargaan pasti dorongannya eksternal. Kita memberikan penghargaan pada orang lain, dan itu kan penghargaan dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Nah, itu ternyata itu penghargaan itu adalah termasuk juga hukuman. Jadi yang tadi yang di awal, kira-kira kalau memberi penghargaan itu sudah mulai terjauh itu ya, tanpa saya menjelaskan bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi dengan kita belajar, ibu jadi tahu bahwa penghargaan itu ternyata sama saja dengan hukuman. Nah, karena apa? Penghargaan itu ya, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang bisa. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Untuk yang penghargaan merusak hubungan, kira-kira ibu-ibu paham tidak? Maksudnya dari ini apa? Jadi bersaing antara satu dengan yang Iya, lainnya. betul. Jadi bersaing. Jadi apa? Anak yang tidak diberi penghargaan itu akan merasa iri. Ada persaingan. Kadang-kadang persaingan itu menjadi tidak persaingan sehat, tapi menjadi yang tidak sehat, seperti itu. Jadi penghargaan kenapa bisa merusak hubungan? Karena akan menimbulkan rasa iri dari anak yang tidak diberi penghargaan. Duh, masa sih aku nggak dikasih? Padahal saya tahu pasti ibu-ibu di sini sebagai guru-guru yang hebat itu pasti tahu bahwa keinginannya adalah untuk membahagiakan anak. Tetapi ternyata penghargaan itu sama saja dengan menghukum. Terus ada nggak pikiran, nah kalau nggak memberikan penghargaan, aku harus apa? Ada yang seperti itu pun? Iya. Pasti ya. Nah, menghukum salah. Jadi ya, menghukum salah, memberi penghargaan juga ternyata itu sama dengan hukuman. Nah, kita akan belajar lagi di sini. Saya juga belajar dulu. Nih, ini masih lagi nih. Dihukum oleh penghargaan, ternyata penghargaan itu menghukum sekali ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak itu akan melakukan sesuatu itu karena sesuatu. Jadi kalau dia tidak mendapat sesuatu, dia itu tidak akan menambah kualitasnya. Ya udah, aku gini aja kan aku nggak dapat. Seperti itu ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas pasti.
Karena apa? Tanpa penghargaan anak-anak jadi males. Anggaplah mau aku nggak dikasih, buat apa? Toh yang dikasih yang lainnya, yang dikasih penghargaan, aku kan enggak. Itulah kenapa penghargaan menjadi suatu hukuman. Terus penghargaan merusak hubungan tadi sudah ya. Nah, ini Bu. Tadi ada yang tanya ya, lah kalau penghargaan kok sama dengan hukuman, berarti itu yang harus kita lakukan untuk anak apa? Ternyata kebaikan kita mengganti penghargaan itu dengan bentuk program kebajikan atau kita mengapresiasi apa yang anak-anak lakukan, mengapresiasi. Contohnya mengapresiasi apa? Anak melakukan sesuatu yang baik. Alhamdulillah, tadi ibu lihat kamu mau membantu temannya, anak yang hebat, anak yang soleh. Itu bentuk pengganti dari penghargaan, tapi sebuah apresiasi. Kita mengapresiasi tindakan anak, ya. Kita mengapresiasi tindakan anak. Jadi program kebajikan atau apresiasi itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang satu, beri dukungan secara khusus. Misalkan ini namanya Mbak Emma membuat suatu kebaikan, kita memberikan apresiasinya secara khusus buat ini. Nah, terus secara pribadi, terima kasih ya sayang ya sudah melakukan sesuatu yang baik. Terus apresiasi itu juga diberikan kepada semua murid secara bergantian. Jangan satu murid saja yang kita kasih penghargaan apresiasi. Nah, setiap hari kita ganti-gantian. Anak selalu, jadi anak apa timbul merasa yakin bahwa oh iya ya, aku dapat apresiasi dari Bu Guru. Katanya Bu Guru aku anak yang hebat. Oh, aku akan semakin aku anak yang rajin menolong seperti itu. Nanti akan timbul kepada diri anak sendiri. Itu bentuk apresiasi. Jadi dari penghargaan kita beralih kepada sebuah apresiasi. Karena sebuah apresiasi, ucapan itu lebih apa ya? Lebih kuat ya Bu, lebih kuat daripada sebuah penghargaan yang mungkin hadiah-hadiah kecil, mungkin ada dikasih sepeda sama ayah atau sama ibu, atau juga mainan yang lain. Tapi justru dari penguatan bentuk mengapresiasi semua tindakan anak itu, malah itu yang lebih baik, karena itu nanti akan dikenang terus. Okay. Pengakuan itu dibuat secara konsisten Bu, jangan dong-dongan. Tahu dong-dongan Bu? Dong-dongan itu ya kadang iya, kadang enggak. Mungkin Bu Gurunya lagi galau atau lagi gimana langsung ya. Padahal itu kebaikan loh. Kebaikan ada di depan kita sebagai guru, tapi kita tidak mengapresiasi, itu juga nanti akan mengecewakan ya. Jadi saat kita melihat berikanlah apresiasi. Tidak ada sesuatu yang rugi untuk membangkitkan semangat anak-anak. Nah, itu jadi kita konsisten, jangan dong-dongan. Kita belajar ya untuk konsisten, untuk memberikan apresiasi kepada anak dan fokus pada prosesnya Bu, tidak hasilnya. Kita selalu ingat bahwa proses itu lebih baik daripada sebuah hasil. Okay? Karena apapun itu proses itu pasti tidak akan mengkhianati hasil, tidak akan mengkhianati prosesnya seperti itu. Masih semangat? Masih? Oke, masih semangat ya. Nah, ini saya ada contoh pengakuan apresiasi atau pengakuan bajikan. Contohnya, nih, kemarin saya perhatikan rasa empatimu begitu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu sebuah apresiasi. Berikanlah pelukan atau berikanlah kita jempol seperti itu nih Bu. Terus saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu juga bentuk sebuah apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mau memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berikanlah apresiasi saat anak melakukan semua kebaikan sekecil apapun itu. Entah seperti tadi ada kegiatan untuk apa ya, membuang sampah di situ. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya, itu juga sebuah apresiasi. Oke. Karena kalau penghargaan itu kayaknya seperti lebih ke bentuk barang, piala atau sesuatu yang ada nilai harganya ya. Nah, sekarang kita beralih ke hukuman dan konsekuensi.
Karena tadi kan sudah ada ya hukuman, penghargaan, sekarang hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Hukuman adalah suatu bentuk, prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok karena suatu kesalahan. Pasti hukuman itu kan ada suatu kesalahan. Orang dihukum ya karena mungkin mencuri atau mencopet, itu pasti dapat hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu adalah hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang seringkali buruk atau tidak nyaman yang berakibat. Ini akibatnya. Hukuman itu biasanya dalam jangka waktu lama dirasakan, kalau konsekuensi itu pada saat itu jangka waktu pendek. Agar ibu-ibu tahu apa itu hukuman dan konsekuensi. Ini. Kira-kira coba ibu di itu ya, ditulis monggo apa ditulis nanti jawabannya kita itu benar apa salah nih. Ini ditulis ya. Ibu tinggal H atau K. Kalau H itu konsekuensi, kalau H itu hukuman, kalau K itu konsekuensi. Jadi nomor 1 jawabannya itu H atau K aja saja ya, biar mempercepat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Monggo ditulis. Nanti kita akan tahu Bapak, oh ternyata saya sudah mulai mudah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Sambut. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Jadi murid itu suruh push up karena tidak memakai masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Yang keberapa dia? 1, 2, 3. Sekarang yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Terus yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Jadi mungkin tidak sengaja menyenggol, menumpahkan air di meja, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Terus yang selanjutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak di P lah, intinya dijemur di luar karena tidak menggunakan sepatu hitam. Karena mungkin di sekolah itu peraturannya memakai sepatu hitam. Itu saat murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu termasuknya hukuman atau konsekuensi? Terus yang selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Sudah? Sudah ada jawaban? Kita coba apakah sesama atau tidak? Monggo. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah suatu hukuman. Karena apa? Hukuman itu biasanya fisik dan dirasakannya itu dalam jangka waktu panjang, membuat anak itu merasa gagal itu kalau hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman. Karena itu apa ya? Biasanya tidak sesuai dengan apa sebab akibatnya. Okay? Kalau sesuai dengan sebab akibatnya itu berarti masuknya ke konsekuensi. Nah, yang di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena telah melakukan hal yang itu, terus menggantikan itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Karena dirasakan juga dalam jangka pendek. Terus ada lagi nih yang konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini kenapa tidak masuknya hukuman? Karena sebelum dia terlambat, anak-anak yang lain juga sudah melakukan kegiatan lari ke lapangan basket. Jadi dia tidak dihukum, tapi konsekuensinya ya udah
dikasih waktu 10 ya menyusul kegiatan, jadi dikasih waktu 10 menit untuk lari karena teman yang lain pun juga sudah melakukannya, berarti itu namanya konsekuensi. Sudah paham ya untuk hukuman dan konsekuensi? Nih perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Aduh rasanya sedih ya kalau dihukum ya. Nah sementara kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang memang terjadi, memang ibaratnya kalau konsekuensi itu apa arti? Bahasa kita itu apa konsekuensi? Akibat dari apa ya? Akibatnya kalau kita melakukan kelalaian ini berarti harus melakukan ini, kayak seperti itu mengganti. Terus pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Takut dihukum anak jadi menyembunyikan kesalahan. Padahal kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oh ya, berarti kalau aku tidak memakai seragam ini, konsekuensinya ya aku harus ganti atau ada solusi lain nanti. Misalnya apa kebijakan di sekolah, misalnya, aku tidak memakai baju ini karena mungkin ada alasannya kenapa. Dan yang dari awal ada sebab, ada akibat, ada sesuatu kesalahan pasti ada alasannya ya. Jadi mungkin karena apa? Kita cari solusinya seperti itu ya. Terus kalau hukuman itu anak itu menjadikan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, kalau hukuman. Sementara kalau untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat nyaman tapi tidak dalam waktu yang sebentar, jangka waktunya pendek. Ini lebih jelasnya ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sedangkan nanti kita akan belajar tentang restitusi, yaitu restitusi adalah merupakan suatu pilihan. Terus tidak nyaman, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, jadi dikuatkan. Jadi dari yang masih kurang baik nantinya akan menjadi baik, jangkanya panjang. Terus murid anak membenci peraturan kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan karena sudah tahu konsekuensinya. Kalau di restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah seperti itu ya. Lanjut, apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tetapi dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi orang tua nanti di rumah itu tidak lagi melakukan hukuman, tapi nanti orang tua akan juga melakukan restitusi seperti guru di sekolah akan menanyakan apa itu nanti ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau hukuman, anak itu cenderung akan minder, pasti. Kalau restitusi dari kesalahan nanti akan menjadi kuat dari yang gagal menjadi sukses. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, itu restitusi. 9 ciri-ciri restitusi yaitu 1, nih yang perlu ibu-ibu ketahui semua. Restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus tapi belajar. Kita belajar dari kesalahan, itu namanya restitusi. Terus untuk memperbaiki hubungan, yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Nanti ditawarkan nih dari guru atau orang tua kepada anak yang melakukan kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusinya bagaimana. 9. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan murid yang salah. Jadi anak itu akan kembali merasa mempunyai rasa percaya dirinya nanti setelah restitusi. Tapi kalau hukuman pasti anak akan merasakan kegagalan dalam jangka waktu panjang. Nah ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan itu
Dari kata yakin berarti sesuatu yang kita yakini benar, sesuatu yang kita percayai benar. Jadi keyakinan kelas. Kok bisa ya keyakinan kelas? Kita itu berangsur nanti sekolah kita itu nanti bukan tentang peraturan sekolah, nanti kita akan belajar. Kita akan membuat peraturan sekolah berubah menjadi hal yang positif, berubah menjadi diambil intisarinya, diambil lagi menjadi keyakinan kelas, disepakati nanti oleh sekolah dan guru pada sekolah semuanya. Itu nanti kita kembali ke keyakinan kelas. Jadi bukan pengaturan, bukan apa ya, bukan peraturan sekolah, tapi ini nanti ke keyakinan kelas atau peraturan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sesuatu yang kita yakini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Itu kira-kira motivasinya dari mana, Bu? Kenapa kita nanti bukan peraturan tapi menjadi keyakinan? Itu untuk di sekolah. Kita contohnya dari penggunaan helm saat kita berkendara. Itu kira-kira itu kalau peraturan itu untuk melindungi, itu kira-kira dari diri apa memang itu karena peraturan? Nah, kalau sekarang dari iya, itu karena berawal dari peraturan akan seiring kita pembiasaan menjadikan keyakinan dari diri sendiri bahwa saat kita tidak memakai helm kita takut nanti bakal ada apa-apa di jalan, amit-amit nanti jadinya terlindungi seperti itu, nggih. Jadi itu beralih dari peraturan ke keyakinan kelas. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Awalnya saat pandemi kita pasti peraturan masuk harus seiring waktu. Itu jadi peraturan apa? Jadi keyakinan kalau kita memakai masker, cuci tangan, jadi kesadaran diri. Itu berarti dari motivasi eksternal menjadi motivasi dalam diri sendiri atau intrinsik. Nah, terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita kan kadang-kadang ikut pelatihan ya. Awalnya saya pribadi dulu saya tuh kalau ada pelatihan saya ingin datang awal. Karena apa? Malu. Saat kita datang ternyata teman-temannya sudah datang, padahal narasumbernya sudah datang, temannya yang lain sudah datang. Awalnya saya itu apa? Dari motivasi eksternal dulu, karena malu dengan orang lain, karena nggak enak kalau ketahuan ya. Nah, kenapa sekarang menjadi sebuah keyakinan? Karena apa? Saat saya berangkat lebih awal, saya akan duduk di depan, saya akan melihat pelatihan itu, dan saya mengikuti pelatihan itu, dan saya akan dapatkan ilmunya. Itu yang saya inginkan sekarang. Jadi saya tidak, sekarang kalau ada ukuran, saya bukan karena orang lain, tapi saya karena diri sendiri, karena saya ingin mendapatkan ilmunya. Itu kenapa peraturan menjadi sebuah keyakinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai tadi, keyakinan yang menggerakkan seseorang daripada dibandingkan dengan karena motivasi dari orang lain. Jadi awalnya peraturan menjadikan keyakinan. Nah, seperti itulah nanti yang akan kita lakukan di sekolah kita, sekolah kita masing-masing, bahwa kita nanti tidak akan ada peraturan tapi menjadikan suatu keyakinan. Awalnya keyakinan peraturan sekolah menjadikan keyakinan sekolah, peraturan kelas menjadikan keyakinan kelas. Dan nanti kita akan belajar caranya itu dari mengubah dari peraturan. Contohnya ibu-ibu tahu nggak peraturan itu contohnya apa, seperti apa? Biasanya kalau peraturan itu kata-katanya itu negatif. Diawali dengan kata negatif, dilarang, tidak boleh. Nah, tidak boleh membuang sampah. Nah, kalau kita nanti akan menjadikan keyakinan kelas dari peraturan sekolah, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kita akan berlangsung nanti itu kita prosesnya panjang Ibu, nanti di lain waktu kita akan belajar bersama bagaimana mengubah dari peraturan kelas, peraturan menjadikan nanti suatu keyakinan kelas. Itu ada 5 jalannya, ada 5 tahapannya. Nah, dari yang pertama itu peraturan sekolah dilarang membuang sampah sembarangan, kita jadikan bentuknya tidak negatif. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ini dari peraturan kelas, peraturan sekolah menjadikan sesuatu yang lebih positif lagi. Jadi kita mengurangi kata-kata tidak dan dilarang, menjadikan kata membuang sampah pada tempatnya.
Intinya apa? Membuang sampah pada tempatnya untuk apa? Menjaga kebersihan, kesehatan otomatis seperti itu. Dari itu nanti kita beralih menjadi apa? Nanti kita akan belajar tentang teori terdengar, terlihat, dan perilaku. Nantinya dari perilaku itu nanti kita akan membuat diagram Y, dan diagram Y itu nanti kita akan ambil menjadikan keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar lah. Kalau saya juga nanti kita akan jadi PR untuk TK saya sendiri nanti untuk mengubah dari peraturan kelas menjadi atau peraturan sekolah menjadi sebuah keyakinan. Karena kalau keyakinan itu akan lebih anak-anak kita akan lebih apa? Yakini, kita akan jadi pembiasaan, jadi kita akan lebih enak menjalankannya daripada peraturan. Kalau peraturan kita kan seperti paksaan ya. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya dari kita dilarang membuang sampah sembarangan, menjadikan membuang sampah sembarangan menjadi keyakinan kelas bahwa itu adalah keyakinan kelasnya yaitu adalah kebersihan pangkal kesehatan. Kita yakini, oh ya nanti kalau anak-anak ada membuang sampah sembarangan, ingat nggak keyakinan kelas kita kalau membuang sampah? Oh iya, aku ingat. Kalau kebersihan adalah pangkal kesehatan seperti itu. Nah, budaya positif. Tadi kita kan belajar dari budaya positif. Budaya positif itu berawal dari peraturan kelas, beralih menjadi keyakinan kelas. Peraturan yang tadi kita bikin, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita lakukan menjadikan sebuah lingkungan sekolah yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, lingkungannya nyaman, anak-anaknya nyaman, gurunya nyaman, wali muridnya nyaman, semuanya nyaman, itu akan menjadikan sebuah budaya yang positif. Jadi budaya yang positif itu berawal dari peraturan. Dari yang paling kecil, peraturan kelas. Peraturan kelas diubah kita menjadikan keyakinan kelas, lebih luas lagi menjadikan sesuatu. Kalau sudah pembiasaan itu menjadikan lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif pasti akan tercipta sebagai sebuah budaya yang positif, budaya positif di sekolah. Oke, seperti itu. Ini contohnya. Kalau dulu itu waktu saya belum ikut CGP itu masih kesepakatan kelas. Kalau sekarang itu sudah menjadikan keyakinan kelas. Nanti kita buat keyakinan kelas. Nanti saya dengan guru-guru di TK saya juga nanti akan membuat dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Nanti kita tempel di masing-masing kelas. Kita yang apa yakini, yang itu yang kita lakukan. Jadi apabila ada anak yang kira-kira melakukan kesalahan, kita akan kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Dari situ anak akan belajar tentang juga karakternya. Nah, ini contohnya kesepakatan kelas. Kalau ini dulu waktu masih CGP angkatan yang sebelum saya, ini sudah angkatan yang CGP angkatan ketiga sampai sekarang itu sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Kami guru dan murid saling menyayangi. Berawal dari apa peraturan kelasnya? Tidak boleh membuli teman. Itu nantinya jadi keyakinan kelas bahwa itu kita itu saling menyayangi. Ini awalnya dulu kan dari peraturan kelas, dari peraturan dilarang, tidak boleh. Akhirnya menjadikan keyakinan saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kira-kira itu dari peraturan yang apa ya? Jadi keyakinan kelas kami itu murid yang semangat belajar itu peraturan yang apa? Tidak boleh bolos sekolah karena kita akan semangat belajar. Berarti dulu awalnya itu mungkin tidak boleh bolos sekolah, tidak boleh ngobrol sendiri di kelas, dilarang ngobrol gitu intinya. Jadi akhirnya apa menjadi keyakinan kelas murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu dari apa? Awalnya membedakan teman ya, biasanya ya, tidak boleh membedakan, tidak boleh pilih teman. Itu juga itu berawal dari peraturan sekolah yang akhirnya menjadikan keyakinan kelas kami murid yang peduli dengan teman. Jadi kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini dan kata-katanya itu tetap pasti positif, tidak ada kata-kata yang negatif. Nah ini ya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk dari peraturan menjadikan keyakinan itu ini jalannya seperti ini ya. Jalannya seperti ini. Ini yang tadi saya ada diagram T. Ini ada tampak terlihat. Nanti kita belajar lagi nih. Ini ada diagram T, diagram Y, dan nanti inilah yang menjadikan keyakinan kelas. Nih, ini ada juga contoh-contohnya.
Coba Bu, misalnya kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya menjadikan keyakinan kelasnya seperti apa? Kira-kira menjadi apa nih? Kembalikan buku ke tempatnya menjadikan anak-anak yang apa? Bertanggung jawab. Otomatis berarti anak mengembalikan buku pada tempatnya itu berarti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati atau menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga menghargai. Diberi waktu menghargai orang, karena kalau kita menunggu yang belum datang kan kita itu namanya melakukan kekerasan, saling sayang, menjaga keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba atau kalau ini untuk sekolah-sekolah yang udah ini apa untuk kesehatan. Nah itu keyakinan kesehatan. Gunakan masker, kesehatan juga. Jadi keyakinannya di kesehatan. Benar kan? Nah nih. Berarti ibu sudah mulai mudeng ya apa yang saya sampaikan. Nanti jadi peraturan menjadikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah boleh. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Ibu tahu kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar, kebutuhan yang kita butuhkan harus ada. Kalau tidak ada berarti dampaknya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi itu namanya kebutuhan dasar. Jadi kalau kita itu ada kebutuhannya apa? Coba satu kebutuhan tentang bertahan hidup. Bertahan hidup kebutuhannya apa? Makan, pakaian, kesehatan itu kan. Nah kalau salah satu dari itu kita tidak terpenuhi, kita akan menjadi apa? Karena berarti ada dampaknya. Jadi kalau kebutuhan dasar berarti sesuatu yang harus kita dapatkan, penuhi. Kalau tidak kita dapatkan, kita tidak penuhi, akan berakibat seperti apa? Seperti itu. Terus yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Cinta, nah cinta. Ini pasti semuanya membutuhkan, nggak ada yang enggak. Karena dari 5 kebutuhan dasar itu kita memang butuh semuanya. Terus ada kebutuhan akan kesenangan. Hidup yang dicari pasti senang. Kalau tidak senang akan seperti apa? Terus kebutuhan akan penguasaan, pencapaian, dihormati, kekuasaan seperti itu ya. Ada merasa berharga, itu kan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan akan kebebasan, kita bebas memilih, apalagi jelang-jelang mau itu gitu, kita kan bebas. Itulah salah satu kebutuhan akan kebebasan. Jika 5 dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka hidup kita menjadikan kurang sempurna, kurang bahagia. Nah sekarang kita yang keempatnya sebelum yang terakhir itu adalah 5 posisi kontrol guru. Sudah menjadi siapa kita semua selama ini? Posisi kontrol guru yang pertama yaitu guru penghukum. Guru penghukum itu ciri-cirinya seperti apa sih? Dan apa itu bagus untuk anak? Nah kita sama-sama lihat. Guru penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu namanya guru penghukum. Itu biasanya guru akan berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah itu biasanya guru penghukum. Terus hasilnya akan seperti apa? Anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain. Anak jadi berbohong karena takut dihukum. Jadi akhirnya apa? Anaknya karakternya jadi suka berbohong. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi apa sih? Agar kita ucapan ibu guru sih, iya. Kita bilang apa sih kayak ngomong apa sih? Itu pasti seperti itu. Karena kita apa? Pasti di anak-anak itu merasa kesel. Pasti ada jeda seperti itu. Makanya apa sih? Gitu kan? Biasanya seperti itu. Dan dampak pada murid itu mengulangi kesalahan. Pasti enggak Bu? Kalau kita menghukum entah di rumah atau di sekolah, saat kita menghukum anak bukannya tambah diam, tapi anak akan mengulangi kesalahan di waktu yang lain dengan cara yang lain juga. Nah sekarang guru membuat orang merasa bersalah. Guru itu berceramah mengatakan untuk muridnya, seharusnya kamu begitu. Biasanya ya kalau guru pembuat rasa bersalah itu lebih tenang, tidak gitu kayak gitu. Itu biasanya guru pembuat. Kalau guru pembuat rasa bersalah tanpa kita sadari, ya Allah, kamu itu ya, ibu kecewa, mama, ibu kan gini, itu pembuat rasa bersalah. Karena apa? Anak itu merasa, ya aku mengecewakan. Itu nggak di sekolah aja.
Di rumah juga seperti itu. Saat ibu atau orang tua seperti ini, ibu kan sudah bilang kamu seperti itu. Ya, kita itu lembut, tapi kata-katanya itu menusuk. Jadi anak-anak tuh merasa, iya, aku mengecewakan orang tua ya. Iya, aku merasa mengecewakan guru ya. Dari situlah anak merasa gagal. Bagaimana kita menjadikan anak merasa sukses? Terus hasilnya akan seperti apa? Menyembunyikan ketergantungan, menyangkal, diawasi dan suka berbohong juga. Murid juga akan berkata, maafkan saya ternyata begitu ya. Berapa halaman lagi yang saya harus tulis? Kita anaknya udah sedih gitu ya. Padahal itu kan kita tanpa sadar ya. Terus dampak pada murid merasa rendah diri, pasti ya. Murid akan merasa rendah diri, tidak mandiri. Terus sekarang ada lagi guru yang posisi kontrol yang ketiga, yaitu guru sebagai teman, membuat alasan-alasan muridnya. Terus biasanya guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Pernah seperti itu enggak? Ayolah, hari ini ibu lagi nggak enak badan. Ayolah, kamu seperti inilah. Biasanya seperti itu ya. Itu seperti teman. Terus anak kamu, ya boleh lain kali enggak, besok lagi ya. Besok seperti ini ya. Itu seperti teman. Bagus. Cuma dampaknya anak menjadi ketergantungan. Saat guru tidak seperti itu, anak-anak berdiri, kirain guru teman, ternyata enggak, ternyata lawan. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Anak jadi tergantung. Bagus sih, tapi menjadikan anak lebih tergantung. Kalau guru tidak melakukan seperti itu, anak mesti akan merasa, ya ternyata bu guru ini yang aku pikir selama ini teman, ternyata enggak, kayak gitu ya. Terus yang posisi yang keempat yaitu pemantau. Biasanya itu dengan aturan-peraturan. Kamu melakukan ini, ingat aturannya apa? Ingat aturannya apa? Seperti itu. Apa kamu yakin? Peraturannya apa? Seperti itu nih. Dan dampaknya pada murid itu menjadikan menitik beratkan pada untuk memperbaiki diri. Biasanya itu ada hadiah karena ada peraturan. Biasanya kalau dia tuh melakukan berarti ada hadiahnya seperti itu ya. Jadi kalau guru pemantau itu biasanya selalu dengan kata-kata aturan kamu ingat aturan ini, ingat kita aturan itu guru pemantau. Dan guru yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu apa ya? Mengajukan pertanyaan seperti tadi. Guru yang manajer itu biasanya berbuat sesuatu itu dengan muridnya. Terus apa ya? Itu nanti kalau dilakukan dengan restitusi, segitiga restitusi itu akan menjadi menjadikan anak itu berubah dari posisi gagal menjadi posisi yang sukses, anak sukses. Posisi kontrol manajer guru yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, bersama-sama mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat memperbaiki. Kita menemukan solusinya apa? Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri sendiri. Nah, seperti kemarin saya lakukan pada Mahira saat tidak meletakkan sepatu pada tempatnya. Nah, kita menjadikan posisi manajer seperti apa? Contohnya kita manajer, terus kita melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama kita melakukan segitiga restitusi adalah satu. Ini nanti juga dilakukan sama ibu-ibu di rumah juga. Segitiga restitusi ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita mencari kenapa, ada apa, kenapa kok kemarin itu ya tadi ibu lihat tidak meletakkan sepatu pada tempatnya, kenapa? Nah itu ditanyakan sama anak, terus anak menjawab ya karena ini. Nah itu kan sudah tahu ya, sudah tahu itu identitasnya apa, alasannya apa, terus kita akan validasi tindakan salah. Langkah yang kedua, segitiga restitusi itu ada 3 cara. Satu, menstabilkan identitas dengan kita menanyakan kita ini kenapa kok tadi kemarin kok tidak melakukan tidak meletakkan sepatu pada tempatnya. Yang kedua, menstabilkan validasi yang salah.
validasi tindakan yang salah dengan apa? Kira-kira kalau meletakkan sepatu sembarangan itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita untuk menjaga kebersihan? Enggak, anak-anak seperti itu. Nah, kita cari solusinya. Lah kalau sesuai dengan keyakinan kelas kita itu apa? Oh iya ya, meletakkan sepatu pada tempatnya seperti itu ya. Nah, saya mau tanya, ibu-ibu itu sebenarnya selama ini, nanti Bu, tolong ya Bu, saya mau tanya nih di sebelah sini. Tolong Bu, diambil. Saya mau menanyakan, sudah menjadi apa saya untuk murid saya? Saya sudah menjadi guru yang apa untuk murid saya? Di TK PGRI 2 bulan. Nah, sebelum belajar tentang ini, itu Bu Emma kemarin posisi kontrol yang dipakai oleh Bu Emma itu apa? Saya itu terkadang masih juga memberi hukuman. Hukumannya itu bukan fisik ya, kadang-kadang kalau murid itu salah, ya oh iya kamu maju, misal nyanyi ternyata itu ternyata itu salah. Ternyata salah ya. Nah, setelah sekarang mengikuti diseminasi ini, kira-kira keinginannya untuk akan menjadi apa? Akan berubah dari hukuman itu kita nanti biar Ke yang paling ideal ya, manajer ya. Iya, manajer biar bisa Dan manajer dan memakai segitiga restitusi. Oke. Nah sekarang, oke, ya kita kan sama-sama belajar. Terus yang selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Lili. Bu Lili itu juga guru di TK Pertiwi 1 bulan. Nah, Bu Lili, kemarin tuh Bu Lili, ini tidak ada yang salah ya, maksudnya kan kita karena belum belajar. Nah itu kemarin kita merasa saya itu sebagai guru yang apa, dan saya itu nanti akan menjadi guru yang seperti apa. Kalau saya lebih ke sering menjadi guru yang sebagai teman, kadang juga masih ada menghukum. Cuma walaupun masih hukumannya bukan yang Fisik. Fisik atau itu kadang-kadang masih sesuai hukumannya, misalnya dia tidak memakai sepatunya tidak diletakkan di tempat sepatu, nanti saya menyuruhnya dia meletakkannya langsung dengan hukuman ayo letakkan di tempatnya, bukan yang saya memberi. Iya, tidak hukuman fisik ya. Bukan. Dan kira-kira rencananya setelah belajar kita bersama-sama hari ini, Ya ingin menjadi guru yang sebagai manajer. yang ideal ya. Yang ideal. Yang ideal. Karena idealnya sebagai guru itu adalah kita menjadi guru yang Dan harus banyak belajar. harus belajar lagi. Kita sama-sama belajar. Dan saya juga mau tanya kepada Bu Dita. Bu Dita merasa ya, karena tadi kita sudah belajar, Bu Dita itu seperti apa sih guru seperti apa kemarin? seperti yang apa ya, kita yang menginginkan seperti aturan, jadi anak Guru itu pemantau. seperti ini ya, guru pemantau. Semuanya serba dengan aturan seperti itu ya. Iya, Nah, jadi ternyata itu ada dampaknya ya. ada dampaknya. dampaknya Dan untuk juga. selanjutnya itu kira-kira Bu Dita itu mau menjadi guru yang seperti apa? Tentunya pengen jadi yang tadi Ideal. ideal manajer Manajer. kita sebagai ya gimana kalau anak berbuat salah ya kita harusnya Tahu sih ya. Dan itu nanti sebagai guru yang manajer dan melakukan segitiga restitusi seperti itu ya. Ya, terima kasih ya. Nah, tadi kita sudah mencoba ya bertanya kepada beberapa guru ya. Ternyata setelah kita belajar, ternyata itu kita merasa apa sih Bu? Saya awalnya ya, saya jujur saja, saya itu merasa menjadi guru yang berdosa kepada anak didik saya. Karena apa? Saya kadang-kadang, ayolah nah, seperti ini, itu kayak seperti guru yang bakar semangat, guru yang ternyata itu tidak baik untuk anak-anak. Dan saya juga akan nantinya menginginkan sebagai manajer selalu menegakkan segitiga restitusi tersebut ya. Dan rasanya kayak bersalah atau apa Bu ya? Kalau sudah belajar ini kita merasa bersalah apa enggak sih sebagai orang tua dan sebagai guru? Bersalah ya? Ternyata guru bersalah, orang tua juga bersalah gitu kan? Nah sedih ya, jadi sedih ya ternyata dunia anak itu begitu dan kita sebagai orang tua itu harus apa ya? Untuk melakukan kebajikan itu ternyata ya pertama sih dimulai dari diri sendiri, terus kita akan menegakkan kebaikan. Nah saya mengharapkan dari kegiatan diseminasi ini, saya mengharapkan ilmu yang saya dapatkan, mari kita bersama-sama melakukannya, kita memperbaiki, kita melakukan sebuah perubahan untuk diri sendiri, untuk sekolah terutama gitu. Karena kita apapun itu, kita tahu gak Bu, ternyata guru itu adalah sebagai penghamba anak.
bukan nyembah, bukan seperti itu deh. Penghamba anak itu seperti apa? Kita itu semuanya itu berpihak pada anak, segala kegiatan itu untuk anak. Tidak ada kegiatan yang namanya akan memberatkan anak yang tidak sesuai dengan usianya, tidak sesuai dengan jenjangnya. Kalau TK ya TK, SD. Jadi tidak ada pemaksaan. Ini juga nanti tolong disebarkan ke wali murid semuanya nih, bahwa kita sebagai orang tua atau lagi kita sebagai guru, kita harus berpihak pada anak. Itu namanya guru yang menghamba pada anak. Nanti bagi ibu-ibu yang nanti ikut CGP juga nanti akan belajar tentang bagaimana guru itu menghamba pada anak ya. Jadi semuanya berpihak pada anak. Jadi sesuaikan pembelajaran untuk kebutuhan anak, melihat anak ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah saya belajar ini? Kira-kira apa? Saya menjadi apa nih? Setelah pandangan kita itu apa setelah ini? Saya ternyata apa ya? Saya kala itu sebagai guru yang kadang teman, kadang membuat rasa bersalah, dan itu, nah itu ternyata tidak baik ya. Nah, terus perasaan apa yang muncul selama ini? Nah, setelah mengikuti ini, kira-kira perasaannya apa? Bersemangat untuk mengubah gitu, melakukan perubahan gitu. Terus ini peran among seperti apakah yang saya lakukan selama ini? Tadi sudah saya tanyakan ke beberapa guru. Ternyata ada yang penghukum, ada yang pemantau, ada yang pembuat rasa bersalah. Dan kita bersama-sama untuk menjadikan guru yang manajer yang selalu menegakkan segitiga restitusi. Nah, terakhir kesimpulannya, motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin adalah motivasi yang berasal dari dalam, intrinsik. Nah, sepakat ya? Sepakat. Posisi kontrol terbaik seorang guru ketika mensikapi pelanggaran atau kesalahan anak adalah posisi sebagai manajer. Tindakan yang tepat dalam mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita lagi kembalikan ke keyakinan kelasnya. Terus yang selanjutnya, perlunya membuat keyakinan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita perlu kerjasama, kolaborasi dari seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua, masyarakat. Jadi tanpa adanya kerjasama, maka budaya positif yang akan kita wujudkan tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi seperti itu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, dan saya merasakan luar biasa. Insya Allah ada ilmu baru kan? Banyak. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan hari ini, ilmu yang sedikit saya punya ini bisa membuka untuk ibu-ibu semua kedepannya melakukan perubahan untuk lebih baik. Dan intinya kita belajar itu melakukan perubahan itu, 1 untuk anak, 2 untuk anak, 3 untuk anak, selanjutnya kita semuanya untuk anak. Karena kita berubah menjadikan guru yang menghamba pada anak, bukan menghamba dalam arti menyembah anak, tapi menghamba itu semua apa yang kita lakukan itu berpihak pada anak. Terima kasih atas kedatangan dari rekan-rekan guru semuanya, guru-guru hebat, orang tua hebat. Terima kasih, semoga ilmu ini bisa kita terapkan, menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita akan membuat
keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini, nanti kita lakukan. Bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Misalnya di sini Bu Guru punya gambar hati. Berarti aku selalu menyayangi teman. Oke, boleh ngambil gambar hati, ditempelkan di bawahnya. Terus ada lagi hormat kepada Bu Guru, kepada orang tua. Milihnya berarti gambarnya anak yang sedang hormat. Terus ada gambar jam, itu tandanya apa? Tepat waktu datang ke sekolah pagi lebih awal. Nah, itu gambarnya jam. Terus ada gambar apa? Cuci tangan, berarti anak-anak mencuci tangan, menjaga kebersihan. Terus ada gambar apa lagi ini? Membuang sampah di tempatnya, berarti juga anak-anak menjaga kebersihan, tidak apa ya? Jadi nanti kita akan menjaga kebersihan. Terus apalagi ini? Gambar anak-anak sedang belajar, berarti nanti anak-anak menjadi anak-anak yang semangat belajar. Tahu ya? Kita buat keyakinan kelas, nanti kita akan sepakati, oke? Dari siapa dulu? Boleh, dari Azrin. Oke. Kenapa? Harus hormat guru? Oke. Berarti menghormati guru. Ya, menghargai atau menghormati guru. Oke, terima kasih Azrin. Siapa lagi? Dinia, coba Dinia. Nanti Mahira ya. Oke. Dinia mau yang ini. Berarti apa? Saling sayang ya? Saling sayang. Oke, ditulis dulu sayang. Saling sayang. Oke. Terima kasih Dinia. Mahira mau yang apa? Oke, berarti ini. Berarti Mahira menginginkan kita itu selalu cuci tangan, menjaga kesehatan ya. Tempel ya. Terima kasih. Terus Gani, milih yang mana Mas Gani? Iya, oke. Oke, berarti membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Sampah tapi kecil. Iya. Tapi benar-benar sampah bukan. Ya, terima kasih. Sekarang Gibran mau yang mana? Oke. Oke, berarti semangat belajar ya? Semangat belajar. Iya, oke, nanti ya. Oke. Terima kasih. Cindy. Setelah Cindy Nesya ya. Oke. Cindy mau yang apa? Kita mau membuat keyakinan kelas yang mana? Oh, mencuci tangan. Boleh. Mencuci tangan Habis itu ada lagi kan. sebelum makan. Berarti menjaga kesehatan ya, Mbak? Oh, sini sayang. Terima kasih. Terus Nesya. Nesya mana Nesya? Nesya mau yang seperti apa? Oh, saling menyayangi. Oke, kita saling menyayangi. Itu sayang. Oke. Latif, coba Latif sini. Latif mau yang apa? Latif. Oh, cinta. Berarti menyayangi, saling menyayangi. Nanti sebentar sayang. Terima kasih. Bagus. Mau yang mana bagus? Oh, menghormati ya. Menghormati orang tua. Menghormati guru. Menghormati. Oke, terima kasih anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Berarti yang kita sepakati nanti keyakinan kelas kita itu untuk saling menyayangi. Berarti semua anak harus saling menyayangi. Oh iya, cuci tangan dulu. Terus juga kita keyakinan kelas kita menghormati atau menghargai yang lebih tua atau menghormati guru atau orang tua. Terus apa lagi ini yang kita pilih? Cuci tangan. Berarti kita menjaga kesehatan. Terus membuang
belajar itu berarti keyakinan kelas kita ya. Jadi anak-anak itu nanti apa ya, selalu ingat akan keyakinan kelas B2. Oke, terima kasih atas semangatnya anak-anak untuk hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.